Ya oke, selanjutnya kita akan lanjutin ke latihan 2. Jadi di latihan 2 ini dikasih tahu bahwa Mr. Ucang mengelola usaha pencucian galon air isi ulang. Setiap hari dia mendapatkan kiriman 3 jenis galon dengan proporsi yang sama untuk setiap jenisnya. Galon akan datang sebanyak 300 buah pada pukul 8 setiap harinya. Jadi di source-nya ini kita atur propertiesnya menggunakan arrival schedule. Di mana ada 4 arrival di sini. Arrival 1, 2, 3 itu untuk produk galon jenis 1, 2, 3 ya. Dimana kuantitasnya masing-masing 100. Terus kita tambahin dummy satu lagi 28, 800. Ini setelah kita tahu di soalnya di bagian terakhir dibilang bahwa satu hari kerjanya itu 8 jam. Jadi 8 jam dikali 60 dikali 60 28, 800. Oke, kuantitasnya 0. Setelah itu galon akan dikumpulkan di gudang utama. Gudang utamanya di sini dibuat ada 3 ya. Untuk masing-masing jenis 1, jenis 2, jenis 3. Oke, setelah itu setiap galon memiliki diameter 25 dan tinggi 35. Itu kita atur di sini. Kita gunakan silinder aja. Ya, silindernya di sini ukurannya 25, 25, 35. Diameter 25 jadi XY-nya 25. Oke, lanjut lagi. Setiap galon akan dikirim dari gudang utama ke stasiun pencucian 1 dan 2. Di mana kapasitasnya masing-masing 1. Ini ya, pencucian 1 dan 2. Oke, kapasitasnya udah 1. Lalu proses time-nya ya. Proses time-nya di sini masing-masing tipe berbeda. Jadi kita atur di proses time-nya dengan value by case. Di mana case function-nya item.jenis. Ini kita dapetin dari mana? Kita dapetin dari sini. Di source-nya ini ya, di source-nya ini kita udah tulis ya kolomnya namanya jenis. Oke. Jadi di sini item.jenis kita tinggal masukin aja time-nya sesuai case-nya. Oke, setelah itu setelah proses pencucian warna galon tipe 1 berubah menjadi putih, tipe 2 orange, tipe 3 pink. Itu kita tambahin di triggernya sini, on exit. Tambahin set color by case. Sama seperti tadi item.jenis 1, 2, 3 putih, orange, pink. Apply, oke. Ya, setelah itu galon tipe 1 dan 3 dikirim ke stasiun sterilisasi 1. Sementara yang tipe 2 di sterilisasi 2. Jadi di sini flow-nya kita atur by case, di mana 1 dan 3 itu ke port 1, yang 2 ke port 2. Setelah itu kita atur juga waktunya di sini ya, seperti biasa. Sesuai deskripsi di soal, setup 8, proses time 30, yang kedua setup 6, proses 60. Oke, setelah itu akan masuk ke conveyor yang panjangnya 14 meter. 14 meter itu kita atur di virtual distance-nya di sini, virtual length 14. Oke, terus speed-nya 0,7, spacing value 1 meter, sama accumulating. Oke, setelah itu masuk ke stasiun inspeksi. Di sini dibilang ada 3 buah stasiun inspeksi dengan waktu proses untuk setiap mesin distribusi uniform 9-10 detik. Nah, karena di sini dia nggak jelaskan flow dari conveyor ke inspeksinya, apakah inspeksinya khusus untuk jenis item tertentu. Jadi kita biarkan saja flow di sini adalah first available ya. First available aja. Oh ya, ini connectionnya dihilangin. Ini connectionnya. Biar bisa lihat connectionnya. Terus lanjut ke paragraf 4. Galon yang telah lolos inspeksi akan dikirim ke konsumen.
minggu ini hanya melayani satu konsumen utama yang selalu membeli 3 jenis galon tersebut bersamaan. Itu galon tipe 1, 2, tipe 1-nya 3 buah, tipe 2-nya 3 buah, tipe 3-nya 2 buah. Jadi di sini kita butuh suatu combiner ya, dimana base-nya itu adalah palet. Jadi ada satu source lagi untuk palet. Kita atur waktu source-nya, kedatangannya sesuai deskripsi di modul. Lalu ininya juga pakai palet dengan ukuran yang udah tertera di modul juga. Gitu. Terus dibilang waktu untuk combine-nya itu 60 atau 1 menit. Seperti itu. Lalu masuk ke sync terakhir. Oke, itu untuk prosesnya. Nah, di sini ditambahin 3 buah queue untuk masing-masing jenis item ya. Galon 1, galon 2, galon 3. Jadi di sini di flow-nya dia butuh port by case. Oke. Nah, kita udah selesai bikin untuk flow item di simulasinya. Selanjutnya di halaman 12 yang atas itu dikatakan bahwa Mr. Wuchang memutuskan untuk memperkerjakan 3 orang pekerja. Tugas pekerja mengoperasikan setiap mesin. Nah, mengoperasikan setiap mesin itu berarti kita nanti butuh set sebuah dispatcher yang terhubung ke setiap mesin. Oke, terhubung ke setiap mesin, kecuali inspeksi ya. Karena di sini dia bilang hanya menjadi transporter dari gudang utama ke pencucian ke sterilisasi, lalu terakhir di stasiun packing sini. Oke. Nah, di sini supaya lebih mempermudah alur pekerjaannya si operator, kita pakai bantuan network nodes seperti yang kita udah belajar. Tuh. Nah, di sini kita punya 3. Kita off dulu connectionnya. Kita punya 3 pekerja ya, 1, 2, 3. 3-tiganya diatur oleh dispatcher ini atau si Mr. Wuchangnya itu. Terus kita di sini dibilang harus menggunakan network 2 arah. Oke, udah 2 arah sebagai jalur transportasi mereka. Namun, setiap pekerja tidak dapat saling mendahului. Nah, ini yang disebut dengan non-passing. Jadi, ini kita bisa atur di sini. Klik kanan, pilih non-passing. Tadinya sebelumnya kan seperti ini. Masih hijau, kita klik kanan, pilih non-passing. Semuanya kita atur non-passing. Begitu. Lalu, node rumah semua pekerja adalah gudang utama. Jadi, node rumahnya ini. Pekerjanya dihubungkan ke sini. Oke. Terus jangan lupa dihubungkan juga setiap node-nya menandakan dia berhubungan dengan prosesor atau queue yang mana. Gitu. Ini buat ini, Dan yang terakhir combiner ke sini dan sync juga. Jangan lupa ini ada koneksinya ya, warna biru. Sip, udah seperti itu. Terus settingan lainnya adalah ini ya, pekerjanya maksimal speed 2 meter per second. Lalu ada akselerasi deselerasi 0,1 meter per second kuadrat, travel offset floor load unload task. Lalu setiap pekerja cuma bisa bawa 1 buah galon, jadi kapasitasnya 1. Oke, kalau udah kita running aja simulasinya selama 144.000. Atau dia dibilang di sini adalah 1 minggunya 5 hari kerja, dimana jam operasionalnya 8. Jadi 5 kali 8 kali 60 kali 60. 144.000 ya. Nah, di sini sebenarnya ada kalimat diminta untuk menampilkan statistik keadaan 3 operator.
Tapi kalau kita coba di sini di dashboardnya, statistik 3 operator itu nggak ada pengaturannya sih. Jadi bisa kita abaikan aja kalimat itu, langsung ke kalimat selanjutnya. Minggu ini Mr. Ucang mendapatkan order sebanyak 150 paket galon. Apakah order tersebut dapat terpenuhi? Udah, kita running aja. Kita running terus sampai 5 hari kerja. Oke, udah stop. Kita lihat output bisingnya ini 166. Berarti jawabannya adalah bisa memenuhi order sebanyak 150 paket galon.